Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang kembali ke channel Just For You. Pada bagian ke-11 ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang logika if ya. Pada sebelumnya kita sudah belajar dasar-dasar cara penerapan logika if. Bagi yang belum menonton silahkan ditonton dulu bagian sebelumnya supaya bisa lanjut ke tutorial yang ke-11 kali ini ya. Pada lanjutan kali ini kita akan membahas tentang nested if ya. Nested if ini maksudnya adalah if yang bertingkat-tingkat ya. Misalnya pertama kita punya if seperti ini, kemudian seperti kemarin bla 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 titik dua, kemudian di bawahnya kemarin pada video sebelumnya kita di bawahnya misalnya ada print seperti ini ya, print. Nah seperti itu. Nah sekarang kalau nested if di bawahnya masih ada if lagi ya, bukan print langsung atau yang lainnya, tapi ada if lagi, dan di bawahnya boleh masih ada lagi if, sehingga tidak terhingga banyaknya. Itu disebut dengan nested if ya, boleh 2, boleh 3, dan boleh sebanyak-banyaknya. Nah bagaimanakah logika itu kalau kita lihat dari contoh nyatanya ya. Nah misalnya kita punya 2 buah variabel, misalnya yang pertama variabel umur 20 misalnya, kemudian ada variabel pendidikan misalnya S1. Oke. Nah, kita punya 2 buah variabel umur dan pendidikan. Nah, 2 buah variabel inilah yang akan kita jadikan nested if ya. If yang pertama itu umur, if yang keduanya pendidikan. Contohnya seperti ini. Anggap saja kita ingin mencari karyawan yang ingin bekerja pada perusahaan kita ya. Jadi kita terima jika umurnya 20 tahun dan jika pendidikannya paling kurang S1. Nah, selain dari itu tidak kita terima. Maka kita punya 2 jika, punya 2 if. Yang pertama jika umurnya 20, yang kedua jika pendidikannya S1, maka kita terima. Nah, caranya seperti ini. If umur, seperti sebelumnya kita menggunakan 2 tanda sama dengan seperti itu. If umur sama dengan 20 misalnya, kemudian titik 2. Nah, di bawahnya ada lagi if. Jika umurnya 20 dan jika, bisa kita artikan sebagai dan ya. Dan jika if pendidikan sama dengan S1. Oke. Titik 2 lagi. Nah, di bawahnya boleh kita beri logika lain. Misalnya print. Oke. Print selamat Anda diterima di perusahaan kami misalnya seperti itu. Nah, selain dari kondisi yang di atas, dari 2 buah kondisi di atas, umur dan pendidikannya, jika umurnya 20 tahun dan pendidikannya S1, nah else di sini kita bikin else menyatakan bahwa selain dari umurnya 20 dan pendidikannya S1 tidak akan diterima. Nah, termasuk umurnya 19, pendidikannya SMA tidak diterima ya. Harus 20 dan S1. Nah, itu masuk dari else, selain dari yang di atas ya. Maka jika selain dari yang di atas, maka maaf, Anda belum lolos misalnya ya. Ya. Itu maksud dari nested if. Ada 2 pengandaian. Oke, sekarang kita coba terapkan. Kita coba cek hasilnya ya. Nah, variabel kita di atas umurnya 20, oke, pendidikannya S1. Nah, kalau seperti ini berarti kita diterima. Kalau kita cek, kita jalankan. Ya, ternyata memang benar, selamat Anda diterima di perusahaan kami. Oke, nah, sekarang bagaimana kalau kita rubah umurnya menjadi misalnya 18? Apakah masih diterima? Sekarang kita lihat. Dan ternyata tidak ya, maaf, Anda belum lolos. Ya, karena yang kita inginkan adalah 20. If umur sama dengan 20, itu yang kita inginkan. Sedangkan umurnya di atas 18. Oke. Jadi umur yang 18, walaupun pendidikannya sudah S1, tetap tidak diterima ya. Nah, sekarang kita rubah 18-nya kembali ke 20, tapi pendidikannya kita bikin
SMA misalnya, ya, pendidikan terakhirnya SMA, walaupun umurnya 20, tapi pendidikannya bukan S1, tetap tidak diterima. Dan kadang-kadang kalau kita print, maka yang keluar adalah kosong, ya. Kalau yang kosong seperti itu berarti tidak diterima, ya. Nah, kita lihat. Nah, ini hasilnya kosong saja, ya. Proses finished. Hasilnya tidak ada. Itu karena pendidikannya bukan S1 tapi SMA. Jadi dua syarat umur 20, N1 di atas, pendidikan S1 di atas belum bisa dipenuhi, makanya tidak diterima, ya. Oke. Jadi harus terpenuhi kedua-duanya pada persyaratan yang kita berikan, ya, pada if-nya, ya. Jadi di sini harus S1. Oke, itu adalah contoh nested if. Nah, bagaimana kalau umurnya lebih dari 20, misalnya 21, 22 dan seterusnya? Nah, tentu kita terima, ya. Kita inginkan paling kurang 20, ya. Tapi kalau kita masukkan 21 di sini dan kita jalankan, ternyata tidak terima, ya. Maaf, Anda belum lolos katanya. Kenapa? Padahal 21 kan paling kurang 20. Nah, itu salahnya kita kalau ingin memberi batasan, kita tidak menggunakan tanda sama dengan 2, ya. Kita berikan besar, tanda besar dari, kemudian diikuti sama dengan. Besar dari sama dengan, itu maksudnya besar sama. Kalau kita baca, jadinya seperti ini. Jika umur besar dari 20 atau sama dengan 20, dan jika pendidikannya S1, maka diterima. Nah, itu dia. Nah, di sini kalau kita masukkan umurnya 21, maka kalau kita jalankan pasti akan diterima, ya. Selamat Anda diterima, ya, karena sudah kita beri batasan. Tapi masih ada kekurangannya. Bagaimana kalau umur yang di atas ini, misalnya umurnya 70 tahun? Tentu kita tidak ingin menerima karyawan yang umurnya 70 tahun. Ya, ini sebagai contohnya saja seperti itu. Tapi kalau kita jalankan, tetap diterimanya, ya. Kita lihat. Ya, selamat Anda diterima walaupun umurnya 70 tahun. Itu karena kita belum memberi batasan, batas tingginya. Batas rendahnya sudah kita beri tadi, besar atau sama dengan 20. Nah, batas tingginya sama seperti tadi caranya. Tetapi harus kita beri dulu tanda N atau sama dengannya. N dan, ya, umur kecil sama dengan berapa batasan tingginya, misalnya 35 yang kita inginkan, contohnya seperti itu. Nah, kalau kita baca secara bahasa manusia, jika umur besar dari 20 atau sama dengan 20 dan umurnya kurang dari 35 atau tidak lebih dari 35 dan sama dengan 35 juga boleh misalnya, dan pendidikannya S1, maka akan diterima. Jadi batasannya 20, tingginya, batasan rendahnya 20, batasan tingginya 35. Nah, gini caranya, ya. Besar sama, ya. Di sini besar sama, batas tingginya menjadi kecil sama. Nah, sekarang kita jalankan, apakah masih diterima yang umur 70 tahun seperti itu? Coba kita lihat. Maaf, Anda belum lolos. Ya, ternyata tidak diterima karena batas tingginya 35. Oke. Kalau kita masukkan misalnya umurnya menjadi, ya, 30 misalnya, maka ini pasti akan diterima, ya. Itu syarat pertama sudah diterima seperti itu, dan syarat keduanya harus juga diterima. Misalnya pendidikannya SMA tidak akan diterima, ya. Akan diterima seperti itu. Ya, kosong saja seperti itu, tanda tidak diterima, ya. Bagaimana caranya? Misalnya kita terima S1 dan di atas S1 kita terima. Sudah pasti kita terima, ya. S2, S3 kita terima. Tapi batas rendahnya S1. Tapi kalau kita menggunakan sama dengan seperti ini, maka yang kita terima hanya S1. Yang selain dari S1 tidak diterima. S2 tidak diterima. Caranya seperti ini.
Jika pendidikan sama dengan S1, nah sini di bawahnya kita terima atau ya, or, atau pendidikan sama dengan S2, kemudian atau lagi, or pendidikan sama dengan S3. Beda dengan di atas ya, yang di atas itu N, kalau di bawahnya or, karena boleh S1, boleh S2, boleh S3 ya. Nah, sedangkan di atas itu bukan or karena dia rentang antara 20 sampai 35 ya. Kalau di bawah ini pilihan satu ya. Pilihan bukan rentang. S1 boleh, S2 juga boleh, S3 juga boleh. Oke. Sekarang kita ganti pendidikannya menjadi S3 di atas. Apakah diterima? Sudah jelas diterima ya, karena S3 lebih bagus dari S1. Ini ada kode yang salah, kita lihat. Oh ya, di belakangnya di situ ada tanda yang tidak dibutuhkan. Nah, itu. Oke. Sekarang kita jalankan. Masih belum diterima S3. Ternyata bukan S3 ya, ternyata kita tulis S1. Oke, ini kesalahan kita. Kita ganti dengan 3 seperti itu ya. Nah, kalau pendidikannya S3 seperti yang ini, kita jalankan. Selamat Anda diterima. Kita rubah lagi S2 misalnya. Apakah masih diterima? Kita coba lagi. Ya, selamat Anda diterima. Oke, diterima. Dan S1 juga diterima. Oke. Jadi intinya adalah kalau or itu adalah pilihan, kalau n itu adalah rentang ya. Kalau berupa angka, kalau n itu rentang antara titik bawah dan titik atas, maka semuanya akan diterima. Oke. Kemudian kesimpulannya adalah nested if itu adalah beberapa buah pengandaian ya, yang saling terkait ya. Seperti tadi, jika umurnya 30, kemudian harus dikaitkan lagi dengan pendidikannya. Dan jika pendidikannya S1, maka kita terima. Dan selain dari kondisi tersebut, maka tidak akan kita terima. Itu maksud dengan nested if. Ya, ini adalah contoh dalam kehidupan nyata. Misalnya syarat untuk menjadi diterima pada sebuah perusahaannya seperti itu. Itu kita ambil contohnya saja seperti itu. Jadi cara kerjanya yang penting kita tahu cara kerja nested if ya. Jadi intinya adalah if yang saling berkaitan dari satu dengan yang lain ya. Oke. Jadi logika if ini sangat penting sekali dalam program. Semua bahasa program, bukan Python saja, baik itu di C++, JavaScript, Java, dan semuanya. Maka nested if ini adalah logika yang sangat-sangat penting dan paling sering digunakan ya, dalam membuat sebuah program. Dan pada video berikutnya kita mungkin masih membahas tentang if, karena masih ada yang belum tuntas. Dan karena video kali ini sudah agak panjang, mungkin tidak akan efektif kalau kita sambung lagi ya. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa semuanya.